Kisah sahabat Nabi, amal ibadah dan keilmuan Utsman. Suatu hari, seorang sahabat melihat seseorang tidur di masjid. Ia tidak tahu siapakah gerangan orang yang sedang tidur itu. Ia pun bertanya kepada sahabat lainnya, "Siapakah orang yang tidur itu?" Sahabatnya menjawab, "Lihat, di punggungnya terlihat seperti bekas biji kerikil. Ia pasti Utsman bin Affan." Utsman bin Affan memang termasuk salah seorang ahli ibadah. Masjid menjadi salah satu tempat yang ia sukai. Ia senantiasa menghidupkan malamnya dengan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat tahajud tidak pernah lalai ia kerjakan. Selain itu, Utsman juga gemar berpuasa pada siang hari. Ia hampir tidak pernah terputus dari amalan puasa sunnah. Seorang sahabat menggambarkan seolah-olah Utsman berpuasa sepanjang tahun. Bahkan sampai wafat pun, ia masih dalam keadaan puasa. Utsman juga sangat mencintai Al-Quran. Kitab suci itu selalu menemani dan menyertainya. Sepanjang hari pada waktu luangnya, ia selalu membaca ayat-ayatnya. Ia berkata, "Tidak ada yang aku sukai setiap kali hari datang, kecuali membaca ayat-ayat Allah." Utsman memiliki kebersihan dan kemurnian hati. Namun, itu tidaklah cukup menurutnya. Ia merasa tidak pernah bosan dengan firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melantunkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab suci Al-Quran adalah kebahagiaannya. Ketika wafat, selain sedang berpuasa, ia pun sedang dalam keadaan membaca Al-Quran. Sementara itu, ibadah haji juga senantiasa menjadi dambaan hati Utsman. Ia turut melaksanakan haji wa'da bersama Rasulullah SAW. Pada masa kekhalifahan Umar, ia melaksanakan haji bersama Abdurrahman bin Auf. Saat itu mereka memimpin rombongan Ummul Mukminin. Pada masa kekhalifahannya, ia melaksanakan haji 10 kali berturut-turut, kecuali pada tahun ketika ia dikepung oleh para pemberontak. Waktu itu, ia mengutus Ibnu Abbas untuk memimpin orang-orang dalam pelaksanaan ibadah haji. Utsman termasuk kelompok yang kerap memberi fatwa pada masa Rasulullah SAW. Para sahabat yang kerap memberi fatwa pada masa Rasulullah SAW adalah 3 orang muhajirin dan 3 orang ansor. Mereka adalah Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, dan Zaid bin Thabit. Utsman juga memberi fatwa pada masa kekhalifahan Abu Bakar. Begitu pula pada masa kekhalifahan Umar. Utsman merupakan sahabat yang sangat mengerti tentang manasik haji. Utsman memiliki kedalaman ilmu. Buktinya, ia dipercaya menjadi khalifah ketiga, penerus perjuangan Rasulullah SAW setelah Abu Bakar dan Umar. Seorang khalifah haruslah orang yang paling mengerti tentang kitabullah, seorang yang sangat baik bacaan Al-Qur'annya, seorang yang sangat banyak ilmunya tentang sunnah Rasulullah SAW. Meski demikian, Utsman sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Ia khawatir hafalannya salah. Ia takut menambah dan mengurangi sesuatu dari hadis Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ia hanya meriwayatkan sekitar 146 hadis Rasulullah SAW. Dari segenap amalan ibadahnya,
Utsman termasuk yang mendapatkan imbalan besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surga. Demikian kisah Utsman kali ini. Semoga kita dapat meneladaninya dalam hal keilmuan dan ibadahnya, sehingga dimasukkan ke dalam surganya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan dimasukkanlah orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dengan seizin Tuhan mereka. Ucapan penghormatan mereka dalam surga ialah salam. Quran Surat Ibrahim ayat 23.